Perkenalkan, namaku Wisnu. Sedari kecil, aku memang sudah hidup berdampingan dengan hal-hal yang berbau mistis. Itu dikarenakan aku memiliki sebuah kekurangan. Dengan kata lain, aku bisa merasakan kehadiran mereka, bahkan mampu berinteraksi dengan mereka. Dan dengan kekurangan yang aku miliki, selama hingga tahun 2005 itu aku sama sekali tak pernah mengalami jika mereka akan mengikutiku seusai aku menjumpai atau bahkan berinteraksi dengan mereka. Namun, hal itu berbeda. Hal yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi nyatanya justru sebaliknya. Saat itu aku memang sudah tak tinggal bersama keluarga. Aku memutuskan untuk mengekos. Ya, mengekos memang bukan pilihan. Alasannya tentu ada, dan hal ini tidak bisa aku ceritakan di sini. Dan singkat cerita, saat itu aku tengah berkunjung ke rumah teman di sebuah komplek perumahan di Margahayu, Kabupaten Bandung. Namanya Bondan. Bondan hidup sendirian di rumah itu. Orang tuanya tinggal di luar kota karena tuntutan pekerjaan. Sebelumnya si Bondan ini ikut tinggal di rumah uaknya. Dan malam itu, tepat di malam Jumat, aku bersama Januar, Galang, dan Kaifan datang ke rumah Bondan. Niat hati, rencana kami berlima memang ingin pergi untuk bermain biliar di kota Bandung. Akan tetapi, tak lama kemudian tiba-tiba turun hujan yang cukup deras. Akhirnya kami pun mengurungkan niat untuk pergi. Hujan pun tak kunjung reda hingga larut malam. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap saja di rumah Bondan, menemani Kaifan yang rumahnya cukup jauh. Agar tidak bosan karena rasa kantuk belum datang, akhirnya kami pun mengobrol ngalor ngidul. Di tengah obrolan dan sebelum hujan reda, aliran listrik di kompleks perumahan Bondan pun padam. Beruntungnya saat itu kami memiliki ponsel yang dilengkapi dengan lampu senter. Bondan pun usul untuk membeli lilin, karena kata dia, jika listrik padam biasanya memakan waktu yang cukup lama. Toh kita juga tak bisa mengandalkan pencahayaan dari lampu senter dari handphone terus-menerus, karena jika baterainya habis, kami malah akan kebingungan untuk mengisi dayanya. Kebetulan juga rokok kami habis. Ya memang, saat SMA kami sudah merokok. Akhirnya aku, Januar, Galang, dan Kaifan memutuskan untuk pergi ke warung. Hujan pun juga sudah mulai reda, sementara Bondan kami tinggal sendiri. Rawan jika ditinggal rumah kosong, apalagi listrik kala itu sudah padam. Warung pun ternyata sudah banyak yang tutup. Ya, waktu itu sudah tengah malam. Beruntung ada warga yang sedang bertugas ronda malam. Kami akhirnya menanyakan kepada warga situ warung yang masih buka di mana. Dan dari penuturan warga, ternyata ada warung yang memang buka hingga larut malam. Akan tetapi jaraknya cukup jauh. Seingatku setidaknya kami harus melewati 5 blok jalan di dalam komplek perumahan itu. Ya, warung itu terletak di ujung perbatasan komplek dengan pemukiman warga. Lokasinya tepat ada di luar tembok pembatas yang memisahkan komplek dengan pemukiman warga. Untuk sampai di warung itu, kami pun harus melewati sebuah gang kecil yang di sisi kirinya sebuah selokan yang tidak begitu besar. Itulah jalan satu-satunya dan terdekat untuk sampai ke warung tersebut. Jika lewat jalur utama komplek, berarti kami harus memutar lebih jauh. Bisa disebut itu adalah jalan tikus keluar masuk komplek yang biasa digunakan warga pemukiman. Kondisinya pun di portal dengan besi, namun masih tetap bisa dilewati orang. Dan setibanya di warung, kami pun langsung membeli lilin, rokok, dan sedikit camilan untuk teman begadang kita. Dan setelah semua barang sudah di tangan, kami pun memutuskan untuk segera pulang, khawatir juga dengan kondisi Bondan yang kami tinggal sendirian di rumahnya. Kami pun akhirnya pulang dengan kembali untuk melewati gang itu. Dan saat berjalan, Kaifan kala itu bercanda dengan sedikit sompral, dengan membicarakan kemungkinan ada hantu yang bisa saja muncul secara tiba-tiba karena memang kondisi di gang cukup gelap. Penerangan hanya berasal dari lampu senter HP kami. Dan sebelum masuk gang, kala itu aku melihat ada sebuah rumah yang cukup membuat penasaran. Ya, lokasinya ada di sebelah kanan. Rumah ini berbatasan persis dengan tembok kompleks perumahan.
Aku pun lantas meminta ketiga temanku untuk berhenti sejenak. Aku pun meminjam ponsel Galang, di mana sorotan lampu senternya lebih terang dari lampu senter di ponsel kami. Aku coba menyenteri rumah itu dari luar pagar. Sekilas, memang rumah itu tak nampak berpenghuni. Terlihat dari banyaknya rontokan dedaunan kering yang berserakan di halaman rumah. Teras rumah pun terlihat sangat kotor. Tembok-temboknya sudah banyak yang retak dimakan usia. Kondisi di dalam rumah juga terlihat samar saat aku mencoba menyenteri dari jendela utama di teras rumah. Pasalnya, jendela tertutup kain gorden berwarna abu-abu sedikit transparan. Dan saat menyenteri sisi dalam rumah, Kaivan tiba-tiba mengucap, "Awas bro, nanti keluar hantu dari dalam rumah." Katanya sambil tertawa, dan tiba-tiba tanganku di sini refleks mengarahkan senter ke jendela rumah yang berada di sebelah kanan. Tepat di depannya ada sebuah pohon yang berukuran agak besar, dan sepertinya itu pohon mangga. Aku berpikir jika itu adalah jendela kamar tidur. Di sini, hal yang membuat aku kaget. Di dalam kaca aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang terlihat berdiri di sudut paling kanan sambil terus menunduk seperti mengintip kami. Aku pun langsung mematikan senter, khawatir memang rumah itu ada penghuninya dan akan merasa tersinggung dengan sikap kami. Aku akhirnya pun menyudahi dan mengajak teman-temanku kembali pulang ke rumah Bondan sambil berbisik jika rumah itu ada penghuninya. Akan tetapi ketiga temanku ini tidak percaya, sebab mereka pun ikut mengamati saat aku menyenteri beberapa bagian sudut rumah itu, dan mereka justru tak melihat apa yang sudah aku lihat. Pun dengan saat terakhir menyenteri jendela kaca kamar yang ada di paling kanan. Di jalan, kami pun sempat berpikir, kalaupun tadi adalah orang sungguhan, mana mungkin dia hidup di rumah yang tak terawat seperti itu. Akan tetapi, aku kala itu masih berpikir positif dan tak menyimpulkan jika sosok tadi itu adalah makhluk halus. Di tengah perjalanan, Kaivan pun menyeletuk lagi. "Mungkin itu kuntilanak bro, kan lo bisa lihat apa yang gak kita lihat," kata dia. Gak mungkin. Biasanya gue pasti ngerasain kalau ada yang mau hadir atau menampakkan diri. Kalau tadi kayaknya enggak deh, jawabku lagi. Dan tak berselang lama, kami pun tiba di rumah Bondan. Nampaknya Bondan sudah ketiduran. Pintu gerbang depan ya gembok. Mungkin khawatir motor kami hilang disikat maling. Kami pun akhirnya mencoba mengetuk pagar untuk membangunkan Bondan. Dan Bondan pada akhirnya pun terbangun. Sambil menunggu Bondan membukakan pintu pagar, tiba-tiba ketiga temanku itu mencium aroma wangi. Dan anehnya, aku di sini justru tidak menciumnya sama sekali. Di dalam kondisi itu Kaivan menyeletuk lagi. "Tuh kan," kata gue, "tadi itu kuntilanak. Ini mah jadi ikutan kesini sama kita," ucapnya sedikit takut. Dan agar nyali mereka tidak ciut, aku pun sengaja menjawab dengan nada sedikit bercanda. "Makanya jangan sompral. Tapi kalau dia ngikut, ya buktinya gue gak lihat. Udah tenang aja. Orang gue juga gak lihat apa-apa," kataku lagi. Dan obrolan kami pun terputus saat Bondan membukakan pintu pagar rumah dan berjalan keluar untuk membukakan pintu gerbang. Sesampainya di dalam rumah, kami pun kembali mengobrol ditemani dengan camilan dan rokok, serta mencoba melupakan kejadian tadi yang kami alami hingga rasa kantuk menghampiri. Bondan pun menyuruh kami untuk tidur di kamar yang satunya lagi. Namun aku pun memutuskan untuk tidur di depan ruang TV dengan hanya menggunakan karpet. Hal itu pun disetujui oleh ketiga temanku. Rasanya tak sopan jika sebagai tamu kami tidur di dalam kamar. Jam kala itu menunjukkan pukul 2 dini hari saat kami merebahkan badan. Namun sayup-sayup terdengar seperti ada suara anak ayam. Aku pun bertanya kepada ketiga temanku, apakah mereka mendengarkan suara yang sama? Ternyata hanya Kaivan dan Galang yang mendengarnya, sementara Januar tidak. Mungkin Januar sudah merasakan kantuk yang sangat berat. Galang dan Kaivan pun tak mengetahui jika suara ciapan anak ayam di tengah malam itu pertanda apa. Aku pun di sini tidak mencoba memberikan penjelasan. Dalam hati, aku hanya berkata, jika memang ada sosok kuntilanak yang sedang mengikuti kami.
Lebih baik menampakkan diri saja ketimbang sembunyi-sembunyi dan mengganggu tidak jelas. Akan tetapi sampai mata benar-benar kantuk, sosok itu belum juga menampakkan diri. Akhirnya aku dan temanku pun terlelap dengan hanya ditemani sebatang lilin yang menyala di atas meja. Tak berselang lama, aku pun di sini kembali terbangun karena gelisah, dan saat aku membuka mata, ternyata mataku kala itu tak dapat melihat cahaya lilin. Terlihat hanya gelap gulita dan mukaku terasa sedikit geli. Seperti ada yang mencoba menutupi mukaku. Tanganku pun refleks untuk kemudian mencoba mengusap-usap muka. Akan tetapi tetap saja terasa seperti masih tertutup sesuatu. Aku merasakan jika yang menutupi mukaku adalah rambut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan sayup dan lirih mengatakan, "Ini saya, ini saya." Aku pun langsung sekuat tenaga terus mencoba menyingkirkan rambut itu dari mukaku dengan posisi yang masih terlentang. Tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba aku pun melihat ada sebuah wajah perempuan mendekat tepat di depan mukaku. Jaraknya sangat dekat. Hanya beberapa senti saja. Wajah perempuan itu terlihat sangat pucat. Matanya hitam keseluruhan, bola matanya tak terlihat, dan mulutnya mengeluarkan cairan. Cairan itu busuk dan menetesi kedua mataku. Aku sangat ketakutan. Padahal aku biasanya tak merasakan takut jika berinteraksi dengan mereka. Tapi ini berbeda. Sontak aku beranjak secara membabi buta dan tak sengaja menginjak-injak badan teman-temanku yang kala itu tengah tertidur dengan pulas. Mereka pun lalu terbangun karena tingkah lakuku. "Kenapa sih?" kata Kak Ivan yang sedikit kesal sambil menahan rasa sakit di perutnya karena tak sengaja terinjak olehku. Akhirnya aku di sini mencoba tenang dan duduk serta mengambil nafas dalam-dalam untuk berusaha menjelaskan. Bondan akhirnya di sini keluar kamar karena memang ia mendengar suara gaduh. Aku akhirnya pun berkata kepada mereka jika didatangi hantu perempuan. Gua didatengin hantu perempuan, kataku. Karena mereka tahu jika aku memiliki sebuah kekurangan, mereka percaya. Bondan yang sejak awal hanya melihat kami dari pintu kamar, tiba-tiba merangsek merapatkan badannya ke karpet. Keempat temanku pun saling merapatkan badan. Sementara itu aku mencoba menghapus bekas cairan busuk itu di kedua mataku. Aku mencoba temanku untuk ikut mencium aroma untuk membuktikan baunya yang sangat busuk. Mereka pun melakukannya, tapi hanya Bondan yang enggan. Januar pun langsung ingin muntah setelah mencium aroma cairan di tangan kananku. "Apaan sih tuh?" kata Januar. Aku pun bilang kalau hantu perempuan tadi seperti sudah meludahi kedua mataku. Di situ Kaivan pun langsung menyela saat aku mencoba menjelaskan lebih detail lagi kejadian yang sudah aku alami. "Tuh, bener kan kata gue, kuntilanaknya ikut. Itu tuh hantu yang lu lihat di rumah yang tadi," katanya. Dan seketika aliran listrik menyala lagi. Jam dinding kala itu menunjukkan pukul 3 dini hari. Dan mataku tiba-tiba saja terasa berat dan pedih. Ternyata kedua mataku sudah membengkak dan kedua bola mataku juga terlihat memerah. Di sini temanku semakin percaya jika memang aku tadi sudah didatangi sesosok hantu. Kami pun akhirnya memutuskan untuk tidak tidur hingga pagi menjelang dan menunggu azan subuh untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah sambil berdoa agar gangguan hantu perempuan tadi pun menghilang. Waktu pun menunjukkan pukul 5.45. Langit sudah terlihat terang. Kami akhirnya tertidur karena sudah merasa lelah, terutama aku yang cukup merasa lelah atas gangguan itu. Dan singkat cerita, kami pun semua terbangun sekitar pukul 1 siang. Kami akhirnya bolos sekolah. Saat itu, aku pun diantar ke rumah dinas kakakku yang berada di Lanut Sulaiman dan sengaja tidak pulang ke kos-kosan. Sesampainya di rumah kakak, aku pun menceritakan semua kejadian semalam dan kakakku kemudian langsung berinisiatif untuk mencarikan seorang ustadz. Namun, tak ada satupun ustadz yang sedang berada di tempatnya. Akhirnya aku dibawa ke rumah Kak Ivan. Kebetulan di sini ibunya Kak Ivan itu kenal dengan salah seorang ustadz yang sering mengobati orang-orang hingga menghilangkan gangguan-gangguan gaib. Kami pun akhirnya tiba di rumah Kak Ivan menjelang maghrib. Kedua mataku kala itu sudah semakin membengkak. Dan tanpa dipersilakan masuk, ibu Kak Ivan pun langsung mengajak untuk ke rumah Pak Ustadz. Sesampai di sana, Pak Ustadz langsung menunjuk sesuatu di belakangku. "Siapa kamu?" kata Pak Ustadz dengan nada serius sedikit membentak. "Dia ikut ya Pak," kataku.
"Udah, masuk aja dulu. Sudah waktu maghrib. Biarin saja dia di luar," kata Pak Ustadz menimpali pertanyaanku. Dan yang membuat aku heran di sini, kenapa aku tidak bisa melihatnya? Biasanya aku selalu bisa melihat mereka. Kami pun akhirnya sholat berjamaah. Dan seusai sholat, kami pun akhirnya diminta Pak Ustadz untuk menunggu di ruang tamu. Sementara Ibu Kaifan pun pulang dulu karena adik Kaifan tidak ada yang menjaga di rumah. Saat menunggu, pintu rumah depan Pak Ustadz yang sedari tadi tertutup tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya dan kami semua akhirnya diam tertegun sambil saling pandang. Aku kemudian mencoba menutup mata, mencoba sedikit mengingat kejadian tadi malam. Tiba-tiba rambut belakangku seperti ada yang sedang meniup-niup. Aku mencoba santai karena memang sudah terbiasa. Tak lama, tiba-tiba di situ Januar langsung kesurupan. Kaifan pun berlari menyusul Pak Ustadz yang masih berzikir. Aku, Galang dan Bondan mencoba menenangkan Januar yang saat itu terduduk di bawah menyender ke tembok sambil menghadap pintu depan. Dan saat kami coba menenangkan, tiba-tiba tangan Januar memegang wajahku sambil mengelus-ngelus kedua mataku yang terlihat bengkak. "Maaf, maaf." Kata-kata itu keluar cukup lirih dari mulut Januar, namun suaranya terdengar seperti suara perempuan. Pak Ustadz pun tak lama kemudian datang. Januar pun dicecar dengan banyak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya tidak punya niat jahat." Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Januar. Pak Ustadz pun lantas menanyakan maksud dari hantu perempuan tadi mengikutiku. Dari jawabannya, ternyata hantu perempuan itu tertarik denganku karena aku bisa melihat wujudnya. Di sini Pak Ustadz pun tak langsung percaya begitu saja. Ia yakin jika hantu perempuan itu adalah jelmaan jin kafir yang hanya ingin mengganggu saja. Pak Ustadz kemudian mengeluarkan hantu perempuan itu dari tubuh Januar. Singkat cerita, semua pun kembali normal. Pak Ustadz bilang, kekurangan yang ada di dalam diriku adalah menjadi daya tarik dari jin. Dan ia menyarankan kepadaku untuk lebih rajin beribadah dan hantu tadi tak akan mengganggu lagi. Kami pun semua akhirnya berpamitan pulang. Aku pun diantarkan Bondan ke rumah kakakku yang kebetulan dari Soreang, searah dengan rumah kakakku. Aku bermalam di rumah kakak untuk menenangkan diri. Jujur, ini adalah kali pertamanya aku diikuti makhluk halus sampai seperti ini. Padahal untuk melihat atau berinteraksi dengan mereka, aku sudah sangat terbiasa. 3 hari lamanya aku berada di rumah kakakku. Aku pun juga izin tak masuk sekolah. Dan setelah kondisi mental dan mataku mulai membaik, akhirnya aku pun kembali ke kos-kosan pada Senin siang. Di sore harinya, aku pun mencoba untuk mengontak Kaifan. Ternyata Kaifan kala itu sedang berkumpul di rumah Bondan bersama teman-teman lainnya. Aku pun langsung menyusul di rumah Bondan. Ternyata sudah banyak teman-teman. Mereka ternyata masih membicarakan kejadian yang kami alami waktu itu. Aku di sini mencoba santai karena menurut Pak Ustadz, hantu itu tidak akan menggangguku lagi. Dan aku akhirnya pun izin untuk membeli rokok. Kebetulan aku tak membawa rokok saat itu. Rasanya nggak afdol jika ngobrol bersama teman tidak merokok. Dan tanpa sepengetahuan mereka, aku pun di sini kembali berkunjung ke rumah di mana penampakan hantu perempuan itu menyapaku pertama kali. Aneh, saat melintasi rumah itu ada rasa takut dalam hati. Nyaliku mendadak ciut teringat raut mukanya kala itu. Aku pun kemudian bergegas untuk menuju warung yang sama seperti ketika aku membeli lilin malam itu. Aku kemudian iseng menceritakan kepada sang ibu pemilik warung tentang kejadian yang sudah aku alami. Tak disangka, ibu pemilik warung merespon ceritaku. Dan ia pun memberitahukanku bahwa rumah itu sudah dikosongkan pemiliknya sejak tahun 2000. Dari ceritanya, pemilik rumah itu mengosongkan rumah karena penghuni rumah sering mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Anak bungsunya sering kesurupan hantu perempuan. Mereka sekeluarga akhirnya pindah ke wilayah kota Bandung. Sementara rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Ibu pemilik warung pun juga bercerita, ternyata lahan yang dibangun untuk komplek perumahan itu memang dulunya merupakan sebuah kebun yang dikenal cukup angker oleh warga sekitaran sini. Apalagi
Rumah di mana hantu itu muncul dibangun tepat di lokasi ditemukannya seorang mayat perempuan buangan yang tidak dikenal. Kejadian penemuan mayat itu terjadi sekitar tahun 80-an. Konon katanya, perempuan itu adalah korban pemerkosaan dan usianya sekitar 20 tahunan. Dan setelah mendapatkan informasi itu, aku akhirnya kembali untuk pulang ke rumah Bondan. Dalam perjalanan pulang, aku pun mencoba membuang jauh-jauh ingatan kejadian di malam itu. Aku pun di sini memberanikan diri untuk kembali ke rumah itu, untuk melihat-lihat lagi setiap sudut rumah dari luar pagar. Apalagi waktu itu masih asar dan masih ada matahari. Aku pikir kondisi rumah akan terlihat jelas dan hantu perempuan itu tidak akan mungkin muncul. Aku pun semakin mendekati pagar tembok rumah itu untuk mencoba melihat kondisi rumah secara detail. Selang beberapa waktu, aku mendengar suara yang terdengar dari dalam rumah. Awalnya, suaranya samar. Akan tetapi, semakin lama suara itu semakin jelas di telingaku. Ini saya. Kata-kata itu persis dengan ucapan hantu perempuan itu saat pertama kali mendatangi aku di malam itu. Selesai. Wow, kisah yang cukup luar biasa. Horornya dapet banget sih. Memang ketika kita mengisahkan tentang hantu kuntilanak tuh memang selalu menyeramkan ya. Dan jelas ya, dari kisah tadi banyak sekali hikmah baik yang bisa diambil. Dan satu yang saya soroti ya, di luar konteks horor, di situ tadi narasumber ini menyebutkan kekurangan. Jadi bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain atau bisa melihat makhluk halus. Dia menyebutkan itu adalah kekurangan, bukan kelebihan. Karena mayoritas dari kita kan, kalau ada orang yang bisa melihat dibilang punya kelebihan, tapi justru dia tadi di situ menganggap itu adalah suatu kekurangan. Jadi memang di sini ada beberapa pendapat ya tentang indigo atau lain sebagainya. Jika yang bisa melihat itu justru itu adalah kekurangan, tapi ada juga yang berpendapat justru itu adalah kelebihan karena dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang. Jadi sih fine-fine aja ya, bagi saya nggak masalah. Karena itu anugerah ya, itu sesuatu yang diberikan langsung, yang tidak dipelajari. Tapi itu adalah sesuatu yang diberikan langsung kepada seseorang yang bisa. So nggak masalah. Tapi takut aja nanti ada yang komen, kok itu kekurangan padahal itu kelebihan. Jadi saya jelaskan dulu di sini. Jika dalam penyebutan ada beberapa orang yang bilang itu adalah kekurangan, ada sebagian juga orang yang bilang itu adalah kelebihan. Itu aja sih. Kita sama-sama saling menghormati pendapat orang lain ya. Itu aja. Yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, atau yang sekedar untuk menyapa silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya agar teman. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan ya lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang mau mengirimkan kisah silakan ya, bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Ditunggu ya untuk teman-teman yang mungkin mau berbagi kisah horor yang selama ini hanya dipendam, tidak berani diungkapkan ke orang, bisa kirimkan ke kami, nanti kami akan bawakan di Ilo Bercerita maupun XD Movie. Dan buat yang sudah mengirim tapi belum dibawakan, harap bersabar karena semuanya pasti akan kami bawakan, tapi perlu digarap. Ya itu aja. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.